materi mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 pertemuan yang ke-10, dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah expresses an activity or an event that takes place every day. Mengungkapkan atau menyatakan suatu kegiatan yang berlangsung setiap hari. Perhatikan pola kalimat positif berikut. Subjek, kata kerja pertama, diikuti objek, dan diikuti keterangan waktu. Perhatikan contoh-contoh kalimat positif berikut. Perhatikan pelafalannya dengan baik. I get up at 5 o'clock every morning. My father goes to work at 8 o'clock every morning. The students study from 7:30 a.m. to 12:45 p.m. every day. Mother cooks for dinner every evening. We talk to many friends every day. They go to church on Sundays. She drinks coffee every morning. He eats rice every day. We play football on Saturday afternoon. It rains a lot here from October to May every year. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, perhatikan subjek kalimat-kalimat berikut. Kalimat pertama, subjeknya yaitu I, dan kata kerjanya get up. Kalimat kedua, subjeknya my father, kata kerjanya yaitu goes. Kalimat ketiga, subjeknya the students, kata kerja pertamanya study. Kalimat keempat, subjeknya mother, kata kerjanya cooks. Kalimat kelima, subjeknya we, kata kerjanya talk. Kalimat keenam, subjeknya they, kata kerjanya go. Kalimat ketujuh, subjeknya she, kata kerjanya drinks. Kalimat kedelapan, subjeknya he, kata kerjanya eats. Kalimat kesembilan, subjeknya we, kata kerjanya play. Dan kalimat ke-10, subjeknya it, kata kerjanya rains. Perhatikan letak kata kerja dalam kalimat. Dalam kalimat ini, letak kata kerjanya setelah subjek. Perhatikan kalimat my father goes, mother cooks, she drinks, he eats, it rains, goes, cooks, drinks, eats, dan rains itu adalah kata kerja. Pertanyaannya, mengapa go menjadi goes, cook menjadi cooks, kata kerja drink menjadi drinks, dan kata kerja eat menjadi eats, serta kata kerja rain menjadi s? Kata kerja ini ditambah es atau ditambah huruf s apabila subjeknya adalah orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, dalam hal ini my father. My father, kata ganti orang ketiganya adalah he. He, kata ganti orang ketiga untuk berjenis kelamin laki-laki.
My mother, kata gantinya adalah she. She, kata ganti orang untuk berjenis kelamin perempuan. Dan it, kata ganti khusus untuk benda. Sekali lagi, ketika subjeknya orang ketiga dalam hal ini, she, he, it, atau nama orang, my father, my mother, John, Jane, maka kata kerjanya wajib ditambah huruf es atau huruf s. Berikut, perhatikan kata kerja yang berakhiran o, sh, x, y, dan ch, dan ditambah dengan huruf es. Apabila ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, maka kata kerja tersebut wajib ditambah dengan huruf es kalau subjeknya orang ketiga atau kata ganti orang ketiga, she, he, dan it. Contoh kata kerja yang berakhiran o, salah satunya go, menjadi goes. Wash, sh, menjadi washes. Kata kerja yang berakhiran huruf x, box, menjadi boxes. Kata kerja yang berakhiran huruf y, dalam hal ini study, kalau subjeknya orang ketiga, maka huruf y diganti dengan huruf i dan ditambah es, menjadi studies. Nah, apakah semua kata kerja berakhiran y apabila subjeknya orang ketiga harus diganti dengan i ditambah es? Tentu tidak. Tidak semua. Khusus kata kerja yang berakhiran huruf konsonan atau huruf mati. Contoh, D huruf mati, Y juga huruf mati, maka dirubah I ditambah ES. Berikut kata kerja yang berakhiran huruf CH, catch menjadi catches, fetch menjadi fetches. Berikut pola kalimat yang kalimat positif tadi yang subjek orang ketiga. Misalnya contohnya tadi, father washes the car on Saturdays. Mother fetches me from school every day. Janet catches a train to work every day. John studies mathematics on Tuesday and Friday every week. Berikut kita masuk ke pola kalimat negatif. Pola kalimat negatifnya sebagai berikut. Subjek, setelah subjek diikuti do not atau does not. Do not, does not dalam hal ini berfungsi sebagai kata kerja bantu. Dan dalam kalimat ini artinya nanti tidak. Setelah itu diikuti verb pertama, diikuti objek dan adverb of time, keterangan waktu. Perhatikan contoh kalimat negatif berikut. I do not get up at 5 o'clock every morning. My father does not go to work at 8 o'clock every morning. The students do not study from 7:30 a.m. to 12:45 p.m. every day. Mother does not cook for dinner every evening. We do not talk to many friends every day. They do not go to church on Sundays. She does not drink coffee every morning. He does not eat rice every day. We do not
play football on Saturday afternoon. It does not rain a lot here from October to May every year. Berikut kita masuk ke pola kalimat interrogatif yang nanti jawabannya hanya membutuhkan yes atau no. Perhatikan pola kalimatnya. Pertama, does atau do diikuti subject. Verb pertama, object, dan adverb of time, keterangan waktu. Apakah do atau does itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka harus didahului dengan kata kerja bantu do. Tetapi kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang, maka harus didahului dengan kata bantu does. Do dan does dalam kalimat ini, dalam bahasa Indonesianya, diartikan apakah. Yang nanti jawabannya yes atau no. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Do you get up at 5 o'clock every morning? Yes, I do. No, I don't. Does your father go to work at 8 o'clock every morning? Yes, he does. No, he doesn't. Do the students study from 7:30 a.m. to 12:45 p.m. every day? Does mother cook for dinner every evening? Do we talk to many friends every day? Do they go to church on Sundays? Does she drink coffee every morning? Does he eat rice every day? Do we play football on Saturday afternoon? Does it rain a lot here from October to May every year? Nah, berikut kita akan mempelajari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, dalam hal ini question words, dan ada beberapa kata tanya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kalimat yang pertama, kita menggunakan kata tanya who. Kata tanya who dalam hal ini menanyakan subjek, pelaku. Contoh, who gets up at 5 o'clock every morning? Jawabannya, I do. She does. He does. I don't. Kalau tidak. Who goes to work every morning? What time do the students start studying every day? When does mother cook for dinner? Who talks to many friends every day? When do they go to church? What does she drink every morning? What does he eat every day? When do we play football? When does it rain a lot here? Berikut kita mempelajari namanya adverbs of frequency. Artinya kata keterangan yang menggambarkan seberapa sering melakukan sesuatu.
seberapa sering melakukan sesuatu. Kata-kata keterangan tersebut adalah usually, always, often, sometimes, seldom, rarely, ever, never. Contoh, I usually speak English every day. She always comes to school. He often comes late to school. We sometimes work together, other times don't. They seldom gather together with their big family on Christmas Day. I rarely see them anymore. She never argues with anybody. Jack ever comes here. Nah, pada bagian terakhir dari pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengerjakan tugas. Perhatikan tugasnya dengan baik dan kerjakan sesuai dengan contoh. Kerjakan ini dengan baik dan jangan lupa mengirim tugas tersebut melalui Google Classroom. Tetap sehat dan salam sehat.